Senar gitar yang dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bagaimanakah bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang bagian kedua, di mana bagian ini khusus membahas tentang materi gelombang. Tapi, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Di video singkat ini, kita akan membahas tentang pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, berbagai parameter gelombang seperti periode, frekuensi, dan kecepatan gelombang, serta beberapa contoh soal tentang penerapan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, getaran akan menghasilkan bunyi yang merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang ini membawa sejumlah energi sehingga sampai ke telinga yang dihubungkan oleh saraf ke otak. Pada perambatannya, gelombang hanya mengantarkan energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Berdasarkan kebutuhan medium atau zat perantaranya, perambatan gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Mediumnya dapat berupa udara, zat cair, maupun zat padat, tapi tidak dapat melalui ruang hampa. Contoh gelombang jenis ini adalah gelombang air, gelombang tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Berarti, gelombang elektromagnetik dapat melalui ruang hampa. Contoh gelombang jenis ini adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contoh gelombang ini dapat Anda lihat pada gelombang air atau gelombang tali. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Contoh gelombang ini dapat Anda lihat pada gelombang bunyi dan gelombang pada selingki. Pada gelombang transversal, satu gelombang sama dengan jarak dari satu bukit dan satu lembah gelombang, atau jarak puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya, atau jarak dari dasar lembah ke dasar lembah gelombang berikutnya. Pada gambar ini, Anda dapat melihat dua buah gelombang. Pada gelombang longitudinal, jarak satu gelombang sama dengan jarak satu renggangan ke satu rapatan, atau jarak dari tengah renggangan ke tengah renggangan berikutnya, atau jarak dari tengah rapatan ke tengah rapatan berikutnya. Pada gambar ini, Anda juga sedang melihat dua buah gelombang. Hubungan antara periode, frekuensi, dan kecepatan gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap detiknya. Frekuensi gelombang diberi satuan Hertz. Periode gelombang adalah banyaknya waktu untuk melakukan satu gelombang. Periode gelombang diberi satuan detik atau sekon. Kecepatan gelombang
adalah besarnya jarak tempuh satu gelombang tiap periode waktu, atau biasa dirumuskan dengan kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang per periode, atau disingkat dengan V sama dengan lambda per T. Karena seperti sama dengan frekuensi, maka rumusnya dapat pula dituliskan sebagai V sama dengan lambda kali F. Anda bisa melihat penjelasan mengapa seperti sama dengan F di video sebelumnya tentang getaran. Untuk mempermudah kita dalam memahami rumus kecepatan gelombang, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Penyelesaian. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah gelombang yang terjadi adalah 1,5 gelombang. Jika 1,5 gelombang panjangnya 45 cm, maka panjang satu gelombang atau 1 lambda sama dengan 30 cm. Dan dari gambar tersebut, diketahui waktu satu gelombang atau T sama dengan 1,5 sekon. Sehingga kecepatan atau V sama dengan 30 per 1,5 sama dengan 20 cm per sekon. Contoh soal 2. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 30 Hz, berapakah panjang gelombang dari gelombang tersebut? Penyelesaian. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Karena soal ini menanyakan panjang gelombang, maka rumusnya berubah menjadi lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 340 per 50. Sehingga diperoleh nilai lambda atau panjang gelombang sama dengan 6,8 meter. Sekian dulu pembahasan singkat tentang gelombang. Semoga pada kesempatan berikutnya kita dapat memperkaya materi ini dengan konten-konten yang lebih luas. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.